Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lelia Hamidah. Kali ini kita akan bahas tentang carpal tunnel syndrome dan tentunya beserta manajemen fisioterapinya. Jadi bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya Anda terus mendapatkan informasi serta tips seputar kesehatan fisik dan gerak. Oke, sindrom lorong karpal atau carpal tunnel syndrome adalah kondisi yang membuat kondisi tangan mengalami sensasi kesemutan, mati rasa, nyeri, atau kadang disertai kelemahan. Sindrom ini terjadi ketika saraf di dalam pergelangan tangan terjepit atau tertekan. Gejala yang muncul ini biasanya berkembang secara perlahan-lahan dan pada malam hari akan bertambah parah. Bagian yang paling sering terpengaruh adalah jempol, jari tengah, dan jari telunjuk. 3 jari ini ya biasanya yang paling sering terpengaruh. Biar semakin jelas, mari kita review sekilas tentang carpal tunnel atau terowongan karpal. Jadi, lorong karpal atau carpal tunnel ini adalah lorong sempit yang ada di dalam pergelangan tangan yang dibentuk oleh tulang pergelangan tangan, ya, ada tulang karpal dan jaringan penghubung antar tulang yaitu ligamen. Di dalam lorong karpal ini terdapat saraf median yang berfungsi untuk mengendalikan otot jari-jari dan menerima rangsangan dari kulit di daerah tangan. Nah, mengingat banyaknya komponen yang ada di carpal tunnel ini, jadi saat terjadi pembengkakan pada bagian saraf atau tendon atau bahkan keduanya, saraf median otomatis akan tertekan. Maka terjadilah carpal tunnel syndrome atau CTS. Penyebabnya bisa karena faktor genetik atau keturunan, kemudian obesitas, gerakan berulang seperti mengetik, kemudian ada autoimun seperti rheumatoid arthritis atau pada kehamilan, dan semua faktor yang menyebabkan saraf di terowongan karpal menjadi tertekan atau terjepit. Pemeriksaan penunjang yang biasa digunakan biasa menggunakan ultrasound yang dapat memastikan adanya perubahan ukuran dari saraf median, atau menggunakan MRI dapat menunjukkan secara langsung gambaran anatomikalnya. Dan untuk penggunaan X-ray lebih ke diagnosa lain pada pergelangan tangan seperti artritis atau patologi yang berkaitan dengan tulang. Dan ada juga pemeriksaan lab yang terkait dengan penyakit bawaan seperti diabetes dan lain-lain. Untuk alat ukur kita bisa menggunakan beberapa kuesioner seperti Boston CTS Questionnaire atau BCTQ, kemudian ada Disability of Hand and Shoulder Questionnaire atau DASH. Kemudian ada tes spesifik fisik lainnya seperti carpal compression test dengan cara menekan langsung carpal tunnel secara lembut dalam waktu 30 detik. Nah, jika timbul gejala CTS berarti positif ya. Kemudian ada tes lainnya seperti tes Pallen test, kemudian ada Prayer positif jika menimbulkan gejala CTS. Yang terakhir ada Hoffmann-Tinel sign, yaitu nanti tenaga medis mengetuk pada terowongan karpal seperti ini, dan muncul gejala. Kalau muncul gejala nanti positif hasilnya ya. Walaupun sensitivitas dan spesifikasi tes ini cenderung lemah, tapi masih banyak digunakan. Oke, ada manajemen fisioterapinya. Yang pertama jelas ada edukasi yang paling penting karena saat datang ke fisioterapi cuma beberapa persennya aja pasien menambahkan diri ke kita, tapi sisanya mereka melakukan aktivitas seperti biasa di rumah. Jadi ini yang perlu kita kontrol ya. Yang pertama edukasi, istirahat, ambil jeda di tengah aktivitas, atau relaksasi dengan menggerakkan tangan ke berbagai arah. Jadi fleksi, ekstensi, radial deviasi, kemudian ular deviasi, kemudian rotasi seperti itu ya. Boleh juga diselingi dengan stretching. Kemudian modifikasi aktivitas atau workplace, misalnya untuk para officer yang sering di depan laptop, usahakan posisi tangannya saat mengetik tidak terlalu tinggi seperti ini atau tidak terlalu rendah seperti ini. Pokoknya dalam posisi yang ergonomis. Kemudian ada manual terapi seperti mobilisasi soft tissue, carpal bone atau tulang karpal, dan saraf.
Ada ultrasound untuk electrophysical agentnya, kemudian ada sprinting yang bisa Anda gunakan pada malam hari. Atau Anda bisa juga melakukan yoga untuk mengurangi nyeri dan untuk memperbaiki kekuatan otot tangan Anda. Nah, di sini saya akan review sebentar beberapa penelitian yang mungkin berguna. Untuk sumbernya, seperti biasa, saya cantumkan di deskripsi video ya. Nah, penelitian lain yang mungkin berguna adalah TENS dan ultrasound memiliki sedikit efek pada perasaan tidak nyaman dan sensoris pada pasien mengalami CTS. Nah, yang perlu dikaji mungkin adalah efek jangka panjang dan efek jangka pendeknya ya, karena setahu saya TENS itu efek mengurangi nyerinya cuma bertahan nggak sampai sejam. Jadi kita perlu kaji lagi sebenarnya yang lebih efektif itu exercise atau TENS dan ultrasound ini. Ada penelitian lain yang menyatakan kalau exercise dan mobilisasi masih sangat sedikit penelitiannya dan kualitas penelitiannya masih rendah. Nah, jadi mungkin Anda yang pernah mengalami penyakit ini atau CTS bisa sharing di kolom komentar modalitas apa yang menurut Anda paling efektif dan nyaman untuk Anda. Dan penelitian tentang pengalaman pasca operasi juga masih sedikit dan kebanyakan belum merasakan manfaat yang berarti. Namun pada beberapa pasien prosedur operasi memang dirasa efektif. Nah, yang perlu disadari oleh tenaga medis, jika gejala tingling dan numbness makin menjadi, itu berarti kompresi pada saraf makin serius. Dan jika gejala CTS ini dibiarkan terus tanpa penanganan yang tepat, tidak menutup kemungkinan perubahan internal yang terjadi di terowongan karpal ini menjadi irreversible atau sulit atau tidak bisa kembali lagi seperti semula. Nah, itu tadi review sekilas tentang penanganan fisioterapi pada kasus CTS atau carpal tunnel syndrome. Sekian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, masih dengan saya Lailia Hamidah. Di sini saya akan memberikan sedikit bonus knowledge tentang penanganan fisioterapi pada pasca operasi carpal tunnel syndrome. Untuk prosedur operasi carpal tunnel syndrome yang ditangani biasanya adalah ligamentum carpal transversum yang letaknya transverse, yaitu melintang di tangan kita. Prosedurnya adalah melonggarkan space atau ruang di carpal tunnel. Nah, mengingat bahwa di tunnel ini sangat kompleks, terdiri dari beberapa bagian seperti ligamen, kemudian ada 9 tendon dan ada saraf medianus. Maka mungkin setelah prosedur operasi kita akan mengalami sakit, keterbatasan gerak, kemudian penurunan kekuatan otot dan fungsional tentunya. Jadi pasca operasi mungkin tangan pasien masih dipasangi bandage atau sejenisnya, anything that wrapping on their hand, yang sebenarnya berfungsi untuk meminimalisir gerakan pada pergelangan tangan. Namun masih ada ruang untuk jari tangan. Jadi exercise tahap awal difokuskan di bagian tersebut atau di bagian metakarpal palangeal dan interpalang. Jadi exercise apa yang bisa dilakukan oleh pasien? Yaitu yang pertama ada tabletop, kemudian hook, yaitu seperti menggerakkan paruh bebek ya. Kemudian menariknya. Kemudian gerakan kedua ada mengepal secara pelan-pelan semampunya pasien. Kemudian ada fleksi thumb atau jempol. Kemudian ada full extension untuk jari-jari. Kemudian ada finger curl, yaitu memfleksikan interpalang. Dan yang terakhir ada stretching. Sekian, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.